warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seraini Buhari dengan akhiran NIM 209 dari kelas 3K Fakultas Teknik Komputer Prodi Informatika Universitas Cokroaminoto, Palopo. Di video kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer, di mana saya mengambil materi tentang area jaringan LAN, MAN, dan WAN. Baik, untuk pengertian LAN sendiri yaitu Local Area Network atau LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Contoh penggunaan jaringan LAN dapat kita lihat di warnet. Setiap komputer akan terhubung terutama dengan komputer server yang digunakan oleh penjaga warnet atau admin. Selanjutnya yaitu fungsi LAN. Pertama, menghubungkan dua komputer atau lebih. Fungsi jaringan LAN adalah untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, baik secara langsung ataupun media perantara. Dua komputer dapat dihubungkan langsung menggunakan kabel UTP yang tersambung di kedua komputer. Sementara untuk menggabungkan banyak komputer, kita membutuhkan perangkat tambahan, semisal switch atau juga hub. Kedua, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita tidak perlu bolak-balik memasukkan flash disk dari komputer satu ke komputer lainnya. Dengan LAN, kita dapat melakukan pemindahan data melalui metode sharing pada komputer. Ketiga yaitu sharing printer. Selain berbagai data, jaringan LAN juga memungkinkan penggunanya untuk berbagi printer. Hal ini akan memudahkan seluruh pengguna dan menghemat biaya. Keempat, yaitu LAN chatting. Jaringan LAN dapat pula dipakai untuk mengirim pesan antar komputer pada area LAN. Aktivitas ini bahkan dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi ke internet, meskipun nantinya jaringan LAN akan tetap terlihat online. Kelima yaitu remote komputer. Melakukan aktivitas remote pada suatu komputer dapat menggunakan perangkat lunak seperti TeamViewer. Akan tetapi, perangkat lunak tersebut hanya dapat bekerja ketika komputer tersambung ke internet. Dalam jaringan LAN, Anda dapat melakukan remote tanpa harus terkoneksi ke internet. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan jaringan LAN. Kelebihannya, pertama, karena jangkauannya yang hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini akan lebih menghemat biaya. Kedua, melalui LAN, koneksi transfer data antar node akan berlangsung dengan cepat. Ketiga, jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Kekurangannya, luas wilayah koneksi terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Selanjutnya yaitu komponen-komponen LAN. Pertama yaitu hub, repeater, bridge, switch, dan router. Materi selanjutnya yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Pengertiannya adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 SD 50 km. Fungsi dari MAN tersebut yaitu jaringan MAN mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan. MAN akan mempermudah pembagian dan penerimaan data maupun informasi. Terlebih lagi, pemusatan data pada MAN akan lebih mudah dilakukan. Melalui jaringan MAN, sebuah perusahaan dapat melakukan kegiatan bertukar informasi
baik melalui video konferensi, email, maupun chat yang dilakukan secara real-time dengan memakai bandwidth lokal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari jaringan MAN yaitu kelebihannya pertama, MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Hal ini karena MAN dapat mencakup lingkup satu kota. Hal ini membuat komunikasi dengan jaringan MAN menjadi lebih efisien. Kedua yaitu jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis, keamanan. Berkomunikasi dengan jaringan MAN pun juga dinilai lebih terjaga. Ketiga, memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Kekurangannya, jaringan MAN sangat mungkin untuk dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau tujuan lainnya. Kedua, apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya akan cukup lama. Komponen-komponen MAN sendiri yaitu router dan switch, kabel fiber optik, gateway, dan firewalls. Selanjutnya yaitu WAN. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Fungsi dari WAN yaitu pertama, membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Kedua, mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN. Ketiga, yaitu menghemat biaya operasional. Keempat, pengiriman data yang cepat. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan WAN. Kelebihan WAN yaitu WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar hingga mencapai antar benua. Kedua, semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. Ketiga, WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Keempat, dengan memanfaatkan koneksi workstation, jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagi routers atau sumber daya. Kekurangan dari WAN sendiri yaitu pertama, karena jangkauannya yang sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit. Kedua yaitu dari segi pengaturan atau penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga tidak murah. Ketiga, jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall demi membatasi pengguna ilegal yang masuk, sehingga langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang ingin menggunakan jaringan. Komponen-komponen WAN yaitu router, modem, switch, kabel, firewall, wireless access point, server, dan komputer. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.